Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2331 sampai bab 2340. Merasakan sesuatu yang dingin di lehernya. Pria itu kemudian melihat ke bawah dan menyadari bahwa ada belati di tenggorokannya. Peduli menjelaskan mengapa Anda mengikuti saya? Tanya Geralt sambil menyipitkan matanya. Kau salah, saudaraku. Aku tidak punya alasan untuk mengikutimu kemana-mana. Jawab pemuda itu sambil meneguk sambil tersenyum canggung sambil mengangkat kedua tangannya. Setelah mendengar itu, Geralt sedikit terkejut. Lagi pula, tidak hanya pemuda itu tidak memilih untuk melawan atau mengancamnya, tetapi dia tidak mengubah ki esensialnya sama sekali. Meskipun dia tidak mengharapkan reaksi seperti itu, Geralt hanya mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab. Apakah ini karena saya masuk tanpa izin ke area terlarang tadi malam? Daerah terlarang, tanya pemuda itu. Benar-benar bingung. Lagi pula, dia tidak tahu bahwa Geralt pergi ke Gunung Nimbus tadi malam. Dia hanya diberitahu bahwa bocah itu memiliki roh primordial Hercules dan dia tidak diizinkan meninggalkan pulau itu. Menunjuk ke arah Gunung Nimbus, Geralt kemudian berkata, gunung besar di sana. Namun, ketika Geralt menoleh untuk melihat kemana dia menunjuk, dia segera menyadari bahwa gunung itu telah menghilang sekali lagi. Sekarang mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, pemuda itu hanya menjawab, Anda akan belajar lebih banyak tentang itu di masa depan. Sementara Gunung Nimbus adalah salah satu gunung rahasia keluarganya. Setelah mempertimbangkan identitas Geralt dan fakta bahwa mungkin patriark atau nyonya muda pada akhirnya akan menjelaskan banyak hal kepadanya, pemuda itu memilih untuk tidak langsung berpura-pura bodoh. Rumit, kata Geralt dengan sedikit cemberut. Sebelum itu, bisakah kamu menjauhkan belati dari tenggorokanku? Selipkan tanganmu dan hidupku akan berakhir. Percayalah saat aku mengatakan bahwa aku tidak punya niat untuk menguntit atau melawanmu. Jawab pria itu sambil menunjuk belati sambil tertawa gugup. Mengetahui bahwa pria itu benar-benar tidak berencana untuk bertarung, Geralt kemudian menarik belatinya sebelum berkata, ceritakan keseluruhan ceritanya. Omong-omong, namanya Jacob Zeman. Bagaimana denganmu? Tanya pria itu sambil berpura-pura tidak mendengar pertanyaan Geralt. Geralt Crawford. Jawab Geralt dengan sedikit cemberut. Baiklah. Aku akui bahwa aku membuntutimu. Tapi sejujurnya aku tidak ingin bertarung. Sementara aku tidak bisa memberitahumu lebih dari itu. Kamu akan belajar lebih banyak tentang itu di masa depan, gumam Jacob ketika dia merasakannya. Bahwa Geralt tidak akan melepaskannya sampai dia tahu yang sebenarnya. Apa maksudmu aku akan belajar lebih banyak? Katakan saja padaku, kamu dengan penyelenggara lelang, bukan? Jawab Geralt. Bingung mengapa pria itu begitu ragu untuk menjelaskan. Aku, gumam Jacob sambil mengangguk. Bagaimanapun, bukankah kamu terlalu santai di sekitarku? Ingatlah bahwa kita benar-benar orang asing. Jawab Geralt sambil menghela nafas sambil menyarungkan belatinya. Sambil menyeringai malu, Jacob kemudian menggaruk bagian belakang kepalanya sambil berkata, aku yakin itu akan berubah di masa depan. Bagaimanapun juga, karena aku sudah ketahuan, izinkan aku untuk tetap berada di sisimu. Mengetahui bahwa dia tidak punya hak untuk menghentikan pria itu karena itu adalah kesalahannya karena masuk tanpa izin. Geralt hanya menjawab, lakukan sesukamu. Aku senang mendengarnya, karena kita sudah berkenalan sekarang. Izinkan aku mentraktirmu makan malam. Ada banyak makanan lezat di pulau kita dan aku pasti bisa mengantarmu ke makanan terbaik, kata Jacob sambil melingkarkan lengannya di bahu Geralt, menunjukkan betapa santainya dia. Aku kenyang. Jawab Geralt sambil menghela napas. Kalau begitu izinkan saya untuk membawa Anda berkeliling pulau. Jika Anda tidak sadar, pemandangan di sini tidak terlalu buruk, kata Jacob dengan nada antusias. Setelah mendengar itu, Geralt teringat akan apa yang dikatakan Lucian sehari sebelumnya. Dengan itu, dia diminta untuk mengatakan, omong-omong, ada sesuatu yang ingin saya klarifikasi. Minta pergi, jawab Jacob sambil menepuk dadanya. Aku pernah mendengar desas-desus bahwa pulau itu tidak dapat ditemukan kecuali jika pelelangan diadakan di sini. Apakah itu benar? Tanya Geralt sambil menatap Jacob. Aku tidak bisa menjawabnya karena ini adalah pertama kalinya aku mendengar tentang rumor itu sendiri.
Jika kamu meragukanku, ketahuilah bahwa meskipun kami bertugas menjaga ketertiban di sini, kami biasanya tidak diizinkan untuk di pulau itu kecuali kami diperintahkan. Dengan itu, kami datang ke sini pada waktu yang hampir bersamaan dengan kalian semua. Jawab Yakob sambil menggelengkan kepalanya. Merasakan bahwa Yakob tidak berbohong. Geralt kemudian menghela nafas sambil menjawab, baiklah. Kalau begitu, katakan padaku apa lagi yang kamu ketahui tentang tempat ini. Yah, ada banyak makanan enak di sini. Izinkan saya mengantarmu ke sana. Seru Yakob dengan kilatan kegembiraan di matanya. Setelah mendengar itu, Geralt benar-benar tidak tahu apakah harus merasa senang atau sedih. Meskipun benar bahwa dia sekarang tahu bahwa penyelenggara belum berencana untuk memindahkannya dulu, sehingga memastikan keselamatan Aiden dan Lucian. Dia masih tidak tahu apa yang dimaksud Yakob dengan dia akan belajar lebih banyak pada waktunya. Terlepas dari itu, meskipun Yakob berbicara dengan Geralt dengan cara yang hampir menunjukkan bahwa dia adalah keluarga, meskipun benar-benar orang asing, pada akhirnya, pemuda itu masih menjadi murid penyelenggara, dan tidak mudah untuk mengenalnya. Dengan pemikiran itu, Geralt memutuskan bahwa dia akan mendapatkan informasi darinya apapun yang terjadi. Dengan itu, dia diminta untuk mengatakan, lupakan saja, saya lebih suka kembali untuk beristirahat. Namun, sebelum itu, apakah Anda mengenal seorang wanita tua yang kuat? Siapa yang kau sebut wanita tua? Dia, jawab Yakob sebelum dengan cepat menutup mulutnya. Dia, kata Geralt, dia mungkin hanya seseorang yang ada di sini untuk pelelangan. Jawab Yakob sambil menggelengkan kepalanya. Begitu, kata Geralt sambil mengangkat bahu. Tahu betul bahwa wanita tua itu memiliki hubungan dengan keluarga penyelenggara. Kenapa lagi lelaki tua berbaju abu-abu itu memilih untuk tidak mengejarnya meskipun ini adalah wilayahnya? Bagaimanapun, Geralt percaya bahwa lelaki tua itu cukup mampu untuk dengan mudah merasakan kehadirannya dengan ki esensialnya. Either way, Yakob kemudian menambahkan, jadi apakah kamu kembali untuk beristirahat sekarang? Jika ya, apakah kamu akan terus mengikutiku? Tanya Geralt dengan desahan yang sedikit tak berdaya. Tapi tentu saja, bagaimanapun, itu adalah misiku. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Jawab Yakob dengan nada jujur. Kalau begitu, bisakah kamu setidaknya memberitahuku mengapa kamu melakukan semua ini? Gumam Geralt. Berpikir bahwa semua yang terjadi di pulau ini sama membingungkannya. Aku belum bisa memberitahumu. Tapi, aku akan mencari tahu nanti. Aku mengerti, apapun masalahnya. Bahkan jika kamu mengikutiku, pastikan untuk tidak menghalangi jalanku. Kata Geralt. Sudah tahu apa yang akan dikatakan Yakob. Aku pasti tidak akan, kata Yakob sambil menggelengkan kepalanya. Mendorong Geralt yang sudah tahu bahwa kios-kios jalanan tidak memiliki apa-apa yang dia butuhkan untuk mulai kembali untuk beristirahat. Meskipun Yakob tidak tampak terlalu curiga dan sebagian besar merasa dapat dipercaya oleh Geralt, pria itu masih bagian dari keluarga penyelenggara. Karena Geralt hanya tahu sedikit tentang keluarga itu, dia tetap berhak waspada di sekitar Yakob. Bagaimanapun juga, karena Yakob mengikuti Geralt sepanjang perjalanan kembali ke kamarnya, Aiden yang telah berbaring di sofa langsung bangkit sebelum bertanya, kalau begitu, siapa ini? Dia hanya teman yang baru ku kenal. Bagaimanapun, teman, kamu tidak akan tinggal bersama kami, kan? Lagi pula, hanya ada 3 kamar dan 3 tempat tidur di sini. Jawab Geralt yang jelas-jelas tidak menginginkan Aiden untuk mengetahui keseluruhan cerita saat dia berbalik untuk melihat Yakob. Oh, jangan khawatir tentang saya. Saya akan pergi mencari kamar lain, kata Yakob sambil menggelengkan kepalanya. Mengetahui bahwa misinya hanya untuk mengawasi Geralt, bukan untuk berada di sisinya setiap saat. Either way, begitu Yakob pergi, Geralt akhirnya bisa bernapas lega. Menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri, Geralt kemudian bertanya, ngomong-ngomong, di mana Paman Grup? Dia pergi untuk mendaftarkan kursi kita untuk lelang besok. Jawab Aiden sambil duduk di samping Geralt. Begitu, kata Geralt sambil menyesap airnya. Siapa sebenarnya itu? Saudara Geralt, Paman Grup sudah memberitahu kita betapa kacaunya tempat ini. Jadi kita harus jelas tentang identitasnya jika kita mengizinkan dia untuk mendekati kita. Gumam Aiden sambil menunjuk ke pintu yang Yakob baru saja pergi bersama. Jangan khawatir. Dia aman di sekitar. Jawab Geralt dengan nada sedikit tidak berdaya. Tahu lebih baik daripada melawan seseorang dari keluarga penyelenggara. Terutama setelah menjadi sasaran lelaki tua itu. Memikirkan kembali. Mungkin lelaki tua itu memerintahkan Yakob untuk tetap dekat dengannya sehingga dia tidak akan mencoba melewati gunung besar itu lagi. Jika itu masalahnya,
maka penampilan Yakob pasti akan jauh lebih masuk akal. Pindah kembali ke Yakob. Sebagai murid dari keluarga penyelenggara, dia secara alami tidak perlu memesan kamar untuk tinggal di sana. Dengan pemikiran itu, dia hanya menemukan kamar kosong sebelum masuk dan menutup pintu di belakangnya. Setelah itu, dia menelepon lelaki tua itu. Dan begitu terhubung, Yakob segera berkata, "Penatua ketiga. Ada sesuatu yang perlu saya laporkan. Sebaiknya kau tidak kehilangan dia." Geram lelaki tua itu. Tentu saja belum. Aku menelepon untuk memberitahumu bahwa aku sudah bertemu dengannya dan saat ini aku tinggal dekat dengan kamarnya. Jawab Yakob. Kamu tidak mengatakan sepatah kata pun tentang nyonya muda itu, kan? Tanya lelaki tua itu sambil sedikit mereda. Negatif. Saya hanya mengakui bahwa saya menguntitnya. Tetapi saya tidak mengatakan apa-apa lagi. Jelas Yakob. Senang mengetahuinya. Terlepas dari bagaimana kamu melakukannya, pastikan kamu tidak kehilangan dia. Juga, Patriark akan segera tiba. Dan aku akan keluar untuk menyambutnya. Awasi dia, mengerti? Jawab lelaki tua itu dengan anggukan. Mengerti, kata Yakob sebelum menutup telepon. Sekitar setengah jam kemudian ketika sebuah perahu yang tampak biasa berlabuh di sisi lain pulau di mana lelaki tua itu dan sekitar selusin murid lainnya terlihat menunggu di darat. Tak lama setelah itu, seorang pria parubaya berpakaian bagus dan tampak tegas melangkah keluar, dan dua murid dengan cepat melangkah maju untuk membantunya. Begitu dia mendarat, lelaki tua itu membungkuk sebelum berkata, "Selamat datang, Patriark." Selain sebagai penyelenggara pelelangan, pria yang didatangi Walter Zeman juga merupakan Patriark Zeman, sebuah keluarga kultivasi dari Weston. Dengan seberapa tinggi kultivasinya, Walter adalah salah satu dari 10 pembudidaya teratas di seluruh dunia. Di mana dia? Penatua ketiga. Kau bilang bocah itu memiliki roh primordial Hercules, kan? Bawa aku ke dia. Jawab Walter dengan nada mendesak. Terlepas dari statusnya, Walter tidak terlihat seperti kepala keluarga yang agung dan lebih seperti seorang ayah yang mengkhawatirkan kehidupan putrinya. Bagaimanapun, setelah mendengar itu, tetua ketiga segera membungkuk sedikit sebelum berkata, "Memang. Namanya Gerald Crawford. Dan dia masih di pulau itu." Yakob mengawasinya kalau-kalau dia mencoba pergi. Bagaimana dengan latar belakang keluarganya? Tanya Walter. Dia tampaknya seorang kultivator soliter. Anehnya, saya belum mengetahui apapun tentang latar belakang keluarganya. Gumam tetua ketiga. Tampaknya tidak yakin dengan hasilnya sendiri. Apakah kamu benar-benar yakin? Kamu tahu betapa mustahilnya itu terdengar, kan? Jawab Walter sambil menghela napas. Yah, nyonya muda adalah yang pertama merasakan roh primordial Herculesnya. Bahkan aku bisa merasakannya ketika bocah itu untuk beberapa alasan aneh mencoba memasuki Gunung Nimbus tadi malam. Jelas tetua ketiga sambil menggelengkan kepalanya. Ayo sekarang. Bagaimana mungkin seorang kultivator soliter menjadi orang yang memiliki roh primordial Hercules? Sudahkah Anda memindai kekuatannya dengan cukup teliti untuk benar-benar yakin bahwa dia pemiliknya? Jawab Walter dengan tawa masam. Kami pasti berencana. Meskipun mungkin anak itu benar-benar seberuntung itu, kata tetua ketiga dengan anggukan. Apapun masalahnya, bawa dia padaku agar aku bisa memeriksanya sendiri. Semakin cepat kita menyembuhkan racun dingin di tubuh Mia, semakin baik. Jawab Walter sambil melambaikan tangannya. Jelas hanya peduli dengan kesembuhan putrinya. Tentang itu, nyonya muda melarang kita melakukannya, kata tetua ketiga dengan nada malu. Apa yang gadis itu pikirkan? Gerutu Walter, lebih baik jika kamu menemuinya sendiri. Gumam tetua ketiga dengan sedikit ragu-ragu. Di mana dia? Tanya Walter sambil menghela napas. Dia ada di pulau itu. Jawab tetua ketiga. Bawa dia kepadaku. Dan katakan padanya untuk menyiapkan jawaban untuk alasannya. Serius, aku telah mencari selama lebih dari 10 tahun untuk roh primordial Hercules dan sekarang akhirnya muncul. Dia bilang dia tidak ingin bertemu dengannya, anak laki-laki. Apakah dia benar-benar ingin mati dalam setahun? Gerutu Walter saat dia meninggalkan tempat kejadian. Penatua ketiga sendiri tidak memberikan jawaban, dan hanya mengikuti Walter dengan anggota klan lainnya. Sekitar setengah jam kemudian, wanita muda itu memasuki kamar ayahnya. Menyaksikan Walter yang duduk di bangku jati panjang menatapnya. Mia yang terkejut tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ayah, apa yang kamu lakukan di sini sepagi ini?" Dia, misalnya, ingat dengan jelas bahwa ayahnya telah memberitahunya bahwa dia tidak akan datang sampai pelelangan dimulai karena dia memiliki pertemuan yang lebih penting untuk dihadiri. Jika saya tidak datang, semua kerja keras saya selama 10 tahun terakhir akan sia-sia.
Jawab Walter, untuk sesaat membeku di tempat. Mia dengan cepat berkata, apa yang bisa kamu bicarakan? Ayah. Cukup permainan. Mia, kamu sudah menemukan orang yang memiliki roh primordial Hercules, kan? Jawab Walter dengan nada memerintah. Penatua ketiga. Apakah kamu? Gumam Mia saat dia berbalik untuk melihat pria tua berbaju abu-abu yang berdiri di dekatnya. Memang, Anda harus tahu betapa pentingnya informasi ini bagi Patriark. Jadi tolong jangan marah padaku. Jawab tetua ketiga sambil melihat ke samping, malu. Mengetahui bahwa tidak ada gunanya menyembunyikannya lagi. Mia kemudian menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, ya, aku sudah menemukannya. Lalu apa yang kamu tunggu? Mia, waktumu tinggal kurang dari setahun. Jika kita tidak bertindak cepat, bocah itu mungkin pergi dan kita mungkin tidak dapat menemukannya lagi. Jawab Walter dengan nada mendesak. Bagaimanapun, nyawa putrinya dipertaruhkan. Setelah mendengar itu, Mia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu saat dia bergumam. Tolong tinggalkan aku dan ayahku sebentar. Mengangguk sebagai tanggapan, penatua ketiga dan yang lainnya dengan cepat meninggalkan ruangan. Begitu mereka pergi, Mia mengepalkan lengan bajunya sebelum menambahkan dengan suara kecil. Ayah. Saya yakin Anda tahu apa yang harus saya lakukan dengan bocah itu untuk menyembuhkan racun dingin di tubuh saya. Setelah jeda singkat, Walter kemudian menjawab, saya sangat sadar. Kalau begitu, bisakah aku setidaknya mengenal orang ini dulu? Setidaknya aku harus bisa menerimanya sebelum mengizinkannya mengobati racun dinginku, kan? Kata Mia, merasa sangat malu. Kamu terlalu pilih-pilih. Sementara aku tahu bahwa akan lebih baik jika kamu bisa bersama dengan bocah itu. Pengemis tidak bisa memilih. Jika kamu benar-benar sadar diri tentang hal itu, aku bisa membunuhnya. Setelah kondisimu sembuh, kata Walter. Tatapannya dingin. Kamu berencana untuk membunuh penyelamatku. Gumam Mia. Matanya terfokus pada ayahnya. Tiba-tiba merasa sangat canggung. Walter mengalihkan pandangannya sebelum berkata, ini semua untuk kebaikanmu sendiri. Karena kamu mengatakan itu, biarkan aku mengenalnya sedikit. Jika dia tidak memenuhi persyaratanku sama sekali, aku lebih baik mati karena racun dingin. Jawab Mia dengan nada tegas. Omong kosong, kamu tidak bisa bercanda tentang hidupmu seperti itu. Putriku, aku telah membiarkanmu melakukan segalanya sejak kamu lahir. Namun, aku melakukan hal-hal dengan caraku kali ini. Tetap di sini dan aku akan menangkap kultivator itu sekarang juga. Aku akan membiarkanmu memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya begitu dia menyembuhkan racun dingin. Geram Walter saat dia bangkit sebelum melangkah menuju pintu. Meraih ke lengan ayahnya. Mia kemudian memohon. Ayah, tunggu. Aku berjanji akan membuatnya menghilangkan racun dingin di tubuhku. Hanya, beri aku waktu. Tolong, apakah kamu berjanji? Geram Walter saat dia secara aktif menekan amarahnya. Aku bersumpah, kata Mia dengan anggukan tegas. Kamu punya waktu sampai hari pelelangan selesai. Jika dia pergi, itu akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Kamu hanya punya 10 bulan lagi. Jadi jika kamu tidak bertindak cepat, aku akan campur tangan apakah kamu suka atau tidak. Jawab Walter yang mau tidak mau menyerah ketika melihat mata putrinya mulai berair. Mengerti, gumam Mia sambil mengangguk. Tahu bahwa ayahnya hanya menginginkan yang terbaik untuknya. Baiklah, sekarang istirahatlah. Saya ingin melihat pemuda itu di pelelangan besok. Bahkan jika dia tidak memiliki keluarga. Selama dia terlihat baik-baik saja dan memiliki kepribadian yang baik, saya bersedia menerimanya sebagai menantuku. Tentu saja, itu hanya jika putriku sebelumnya berpikiran sama, kata Walter sambil melembutkan nada suaranya. Setelah mencari orang yang memiliki roh primordial Hercules selama lebih dari 10 tahun, siapa yang bisa menyalahkannya karena merasa begitu kewalahan? Iya ayah. Aku pamit dulu, gumam Mia. Merasa sedikit malu lagi. Melihat putrinya pergi, Walter kemudian menambahkan, kamu akan mengikutiku ke pelelangan besok. Oke. Lagi pula, aku masih tidak tahu seperti apa Geral. Jadi kamu harus menunjukkannya kepadaku. Mengerti. Ayah, jawab Mia sambil menutup pintu di belakangnya. Maju cepat ke pagi berikutnya. Geral terlihat berbaring di tempat tidurnya. Matanya terbuka lebar. Setelah semua yang terjadi, dia tidak bisa tidur sedikit pun. Dan dia telah merenungkan pergantian peristiwa sepanjang malam tanpa hasil. Pikiran Geral terhenti ketika ketukan di pintunya terdengar. Diikuti oleh Aiden yang berkata, orang Yakob itu ada di sini. Setelah mendengar itu, Geral hanya bisa menghela nafas. Meskipun dia tidak menyukai gagasan seseorang mengawasinya. Apalagi yang bisa dia lakukan.
Berguling dari tempat tidurnya. Dia kemudian mendorong pintunya terbuka sebelum menjawab. Biarkan dia masuk. Pada saat Geralt selesai mencuci muka, Yakob sudah duduk di ruang tamu. Melihat Geralt, Yakob dengan cepat menunjuk beberapa kantong makanan di atas meja sebelum berkata, "Aku bangun pagi-pagi untuk mendapatkan sarapan untuk semua orang. Cobalah apa yang aku beli. Aku yakin kamu akan menyukai pilihanku." "Saya menghargainya," jawab Geralt dengan nada yang sedikit tidak berdaya. "Tidak masalah." Kamu sudah bangun, Paman. Ayo makan sebelum dingin," kata Yakob yang sama sekali tidak bisa membaca suasana saat dia melihat Lucian keluar dari kamarnya. Secara alami, Lucian sedikit bingung melihat wajah yang tidak dikenalnya. Mendorongnya untuk bertanya. "Dan ini teman baru yang kubuat," gumam Geralt. "Begitu, yah. Aku menggunakan Lucian Group. Tapi kamu bisa memanggilku Paman Group," jawab Lucian dengan anggukan sambil mengulurkan tangannya ke arah Yakob. "Yakob Zeman, panggil saja aku Yakob," kata Yakob dengan senyum nakal saat dia membalas jabat tangan itu. "Senang bertemu denganmu. Bagaimanapun, kita hanya punya waktu setengah jam lagi untuk memasuki aula lelang. Dengan begitu, selesaikan sarapanmu dengan cepat atau kami akan dilarang masuk," gumam Lucian sambil menyerahkan tiket masuk kepada Geralt dan Aiden. Sebelum Geralt dan Aiden bisa mengambil tiket mereka, Yakob mengeluarkan tiket masuk berlapis emas dari sakunya sebelum meletakkannya di atas meja dan berkata, "Kau bisa menyimpan tiket itu. Paman Group, ikut denganku." "Kamu, apa? Tapi bagaimana?" seru Lucian. Jelas terperangah dengan pergantian peristiwa. Lagi pula, kursi seperti itu hanya disediakan untuk keluarga besar Westoner atau pembudidaya yang paling kuat. Keluarga Grup secara alami tidak dapat dibandingkan dengan kedua kelompok itu. Jadi Lucian tidak pernah bermimpi untuk duduk di area VIP pelelangan. Sial. Ini pertama kalinya dia melihat tiket untuk kursi VIP. Adapun Geralt dan Aiden, keduanya hanya bisa bertukar pandang. Sementara Aiden tampak benar-benar bingung. Geralt sendiri sedingin mentimun. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Yakob adalah murid dari keluarga penyelenggara. Dengan mengatakan itu, dia memiliki akses ke tiket seperti itu hanya masuk akal. Terlepas dari itu, Yakob yang telah mengantisipasi tanggapan ini hanya menjawab, "Anggap saja aku mendapatkannya secara kebetulan. Bagaimanapun, aku awalnya berpikir akan kesepian untuk pergi ke sana sendirian. Syukurlah, aku bertemu dengan saudara Geralt. Jadi sekarang kita bisa mengobrol selama pelelangan." "Yah, jika kamu mengundang, tentu. Mengapa tidak?" kata Lucian. Geralt sendiri hanya mengangguk pada Yakob sebelum menambahkan, "Kami menghargainya." "Oh, ini bukan apa-apa. Jangan sebut-sebut," jawab Yakob, tiba-tiba merasa malu. Lagi pula, dia hanya melakukan semua ini karena tetua ketiga telah mengiriminya pesan tadi malam. Memintanya untuk membawa Geralt ke kursi VIP di lantai 2 agar Patriark bisa melihatnya dengan baik. Either setelah Brealdas selesai, mereka berempat berangkat bersama. Pelelangan itu sendiri diadakan di sebuah bangunan bundar besar di tengah pulau yang agak menyerupai patung raksasa Romawi, terutama karena bagian tengahnya berlubang untuk memungkinkan pencahayaan yang lebih baik. Selain itu, rumah lelang setinggi 2 lantai, dengan lantai atas menjadi platform bundar dengan beberapa kotak yang tertata rapi di mana para penonton bisa duduk. Semua kotak dikelilingi oleh kaca temperet bening yang memungkinkan penonton untuk melihat meja lelang di lantai pertama. Berbicara tentang lantai pertama, setidaknya ada 300 baris bangku kayu di bawah sana. Di depan bangku, berdiri meja lelang. Dan di belakang meja, ada 2 pintu kayu yang memberi akses ke belakang panggung. Apapun masalahnya, orang-orang sudah mengerumuni gedung itu pada pukul 8 pagi. Adapun Geralt dan rombongannya, karena mereka membawa tiket Yakob, mereka hanya menaiki tangga kayu di samping rumah lelang sebelum menuju ke lantai atas. Ketika anggota klan itu melihat Yakob, dia segera menunjuk ke arah pintu tanpa repot-repot melihat tiketnya sebelum berkata, "Silakan, masuk." Mengangguk sebagai tanggapan, Yakob kemudian mulai memimpin kelompok itu ke kotak tontonan mereka sambil berkata, "Anda tahu, saya dengar mereka menyajikan banyak sekali makanan dan minuman di setiap kotak." Setelah sampai ke area pandang mereka, mereka menemukan bahwa selain sofa yang bisa memuat hingga 5 orang, ada juga meja panjang yang diisi dengan segala macam makanan serta beberapa botol air mineral. Meskipun ini bukan pertama kalinya saya menghadiri pelelangan ini, ini benar-benar yang pertama bagi saya untuk dapat memasuki area tempat duduk VIP. Gumam Lucian sambil duduk di sofa. Emosi rumit di wajahnya saat dia menatap kerumunan berisik di bawah. "Karena kamu berteman dengan saudara Geralt,
kamu bisa duduk di kotak tontonan VIP di lelang mendatang. Kata Yakob sambil menepuk dadanya meyakinkan. Kalau begitu, aku akan menuruti kata-katamu. Jawab Lucian. Meskipun dia tahu bahwa Geralt akan segera meninggalkan keluarganya, dia memiliki perasaan bahwa Geralt akan kembali untuk pelelangan berikutnya sekarang setelah dia tahu tentang semua ini. Ketika orang-orang terus memasuki rumah lelang, tidak ada seorang pun termasuk Geralt dan rombongannya yang memperhatikan bahwa sebenarnya ada kotak penglihatan lantai 2 yang tersembunyi di belakang meja lelang. Meskipun tidak ada yang tampak luar biasa dari luar kotak penglihatan itu, dari dalam, semua yang ada di luar dapat terlihat dengan jelas. Secara alami, ini adalah area pandang di mana Walter dan putrinya duduk. Berdiri di samping mereka adalah tetua ketiga dan setidaknya selusin anggota klan dari keluarga mereka. Setelah sampai ke area pandang mereka, mereka menemukan bahwa selain sofa yang bisa memuat hingga 5 orang, ada juga meja panjang yang diisi dengan segala macam makanan serta beberapa botol air mineral. Meskipun ini bukan pertama kalinya saya menghadiri pelelangan ini, ini benar-benar yang pertama bagi saya untuk dapat memasuki area tempat duduk VIP. Gumam Lucian sambil duduk di sofa, emosi rumit di wajahnya saat dia menatap kerumunan berisik di bawah. Karena kamu berteman dengan saudara Geralt, kamu bisa duduk di kotak tontonan VIP di lelang mendatang, kata Yakob sambil menepuk dadanya meyakinkan. Kalau begitu, aku akan menuruti kata-katamu. Jawab Lucian. Meskipun dia tahu bahwa Geralt akan segera meninggalkan keluarganya, dia memiliki perasaan bahwa Geralt akan kembali untuk pelelangan berikutnya sekarang setelah dia tahu tentang semua ini. Ketika orang-orang terus memasuki rumah lelang, tidak ada seorang pun termasuk Geralt dan rombongannya yang memperhatikan bahwa sebenarnya ada kotak penglihatan lantai 2 yang tersembunyi di belakang meja lelang. Meskipun tidak ada yang tampak luar biasa dari luar kotak penglihatan itu, dari dalam, semua yang ada di luar dapat terlihat dengan jelas. Secara alami, ini adalah area pandang di mana Walter dan putrinya duduk. Berdiri di samping mereka adalah tetua ketiga dan setidaknya selusin anggota klan dari keluarga mereka. Setelah melihat-lihat sebentar, Walter terdorong untuk bertanya, "Jadi, di mana bocah itu? Apakah Yakob yang membawa mereka?" Yakob adalah murid yang luar biasa yang tidak pernah kacau sebelumnya. Dengan mengatakan itu, saya percaya bahwa mereka seharusnya sudah ada di sini. Gumam tetua ketiga yang juga melihat sekeliling. Dia sudah di sini, kata Mia yang tidak kesulitan menemukan Geralt. Di mana? Tanya Walter saat dia dan tetua ketiga dengan cepat melihat kemana Mia menunjuk. Setelah melihat Lucian dan rombongan Geralt lainnya di kotak tontonan di seberang mereka, Walter tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas sebelum bergumam dengan kecewa. Aku tidak mengira dia akan setua ini. Dia, misalnya, sebelumnya berasumsi bahwa pemilik roh primordial Hercules akan berusia 40-an, bukan 50-an. Tuan gumam penatua ketiga yang bahkan tidak memperhatikan Lucian. Jelas lupa bahwa Walter tidak tahu siapa di antara mereka yang Geralt. Memang, meskipun masih merupakan suatu prestasi untuk dapat memiliki roh primordial Hercules di usia 50-an, akan sedikit canggung untuk memiliki dia bersama Mia. Dia mungkin setua saya, kata Walter sambil menggelengkan kepalanya. Patriark, kamu melihat orang yang salah. Yang kamu cari adalah pemuda di sebelah kirinya. Jelas penatua ketiga. Apa? Itu tidak benar. Dia hampir terlihat 30. Seru Walter sambil menatap Geralt dengan baik. Ini dia. Baiklah. Jawab tetua ketiga sambil memeriksa ulang klaimnya. Bahwa, untuk dapat memiliki roh primordial Hercules pada usia itu, seberapa kuat wali atau keluarganya? Mungkinkah dia dari beberapa sekte kultivasi besar? Tapi ketika saya bertanya-tanya sebelumnya, sepertinya tidak ada yang memiliki roh primordial. Ada tidak mungkin anak itu bisa mendapatkan kekuatan itu tanpa menjadi sekte. Jadi semua ini tidak masuk akal. Seru Walter sambil berusaha tetap tenang. Kami memang bertanya-tanya apakah dia adalah seorang kultivator soliter. Gumam tetua ketiga dengan suara rendah. Jika itu masalahnya, maka bocah itu benar-benar menakutkan. Jawab Walter sambil menggelengkan kepalanya. Walter, misalnya, belum pernah mendengar seorang kultivator muda memperoleh kekuatan yang begitu besar sehingga banyak orang mengejarnya. Jika berita tentang bocah yang memiliki roh primordial Hercules menyebar, Walter benar-benar khawatir bahwa dia harus menghentikan pelelangan tahun ini secara paksa. Apa yang harus kita lakukan? Patriark, tanya tetua ketiga saat dia berbalik untuk melihat Walter. Sebelum itu, apa pendapatmu tentang pemuda itu? Mia, tanya Walter sambil berbalik untuk melihat putrinya. Aku tidak tahu. Gumam Mia sambil menggelengkan kepalanya. Begitu, baiklah. Mari kita lanjutkan mengamatinya dulu untuk saat ini.
Jawab Walter dengan lambaian tangannya. Tatapannya tidak pernah meninggalkan Geralt. Secara alami, Geralt sendiri tidak tahu bahwa percakapan ini bahkan terjadi. Pada titik ini, pelelangan sudah dimulai. Dan raungan yang tak terhitung jumlahnya dapat terdengar saat orang-orang di rumah lelang menawar barang-barang di meja lelang. Dari tempatnya, Geralt dan rombongannya bisa melihat semua yang terjadi di rumah lelang. Melihat Geralt melipat tangannya, Lucian tersenyum sebelum bertanya, "Melihat sesuatu yang kamu suka?" "Tidak sama sekali," jawab Geralt sambil mengangkat bahu. "Jangan khawatir. Barang bagus akan datang nanti. Barang-barang ini hanya makanan pembuka," jelas Yakob sambil memakan pisang. Mendengar itu, Aiden berbalik menghadap Yakob yang seumuran dengannya sebelum dengan penasaran bertanya, "Jujur, apakah kamu benar-benar seorang kultivator, saudaraku?" "Tapi tentu saja," jawab Yakob. "Begitu, Anda tahu. Sejak saya bertemu Anda di Yanam, Saudara Geralt, saya telah menemukan semakin banyak pembudidaya seusia saya. Saya benar-benar bertanya-tanya kapan saya bisa menjadi seorang diri saya sendiri." Gumam Aiden sedikit nada iri. "Agak sulit bagi orang biasa. Tetapi karena Anda memiliki Saudara Geralt di pihak Anda, saya percaya bahwa dia akan dapat membantu meningkatkan tingkat kultivasi Anda dalam waktu singkat," jawab Yakob sambil melirik Geralt. "Berbicara tentang kultivator, saya lupa memberitahu Anda sesuatu yang agak penting," kata Geralt sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. "Oh, apa itu?" tanya Aiden saat ekspresinya berubah serius. "Ini. Baca buku ini kapanpun kamu punya waktu. Ini bisa membantumu," jawab Geralt sambil mengeluarkan buku seukuran telapak tangan dan tampak kuno dari saku jaketnya sebelum menyerahkannya kepada Aiden. Dia telah mendapatkannya kembali ketika dia masih di reruntuhan kuno. "Murni, teknik yang, apakah ini semacam novel?" tanya Aiden dengan sedikit cemberut saat dia membaca judul buku yang memudar. "Apa? Buku ini berisi tentang teknik kultivator. Kamu bilang kamu ingin menjadi seorang kultivator, bukan?" jawab Geralt sambil tertawa terbahak-bahak. "Hah, buku ini berisi teknik," gumam Aiden sedikit tidak percaya saat dia melihat buku compang camping di tangannya. Aiden, misalnya, berasumsi bahwa buku-buku yang mengajarkan informasi berharga seperti itu akan disimpan dalam kondisi terbaik. Dengan kata lain, kebalikan dari apa yang dia pegang. Seandainya Aiden tidak diberitahu apa isi buku itu, dia hanya akan berasumsi bahwa Geralt menggunakannya untuk alas kaki meja. "Apakah saya harus mengulang sendiri?" jawab Geralt sambil memutar matanya. "Yah, tidak, tapi, sungguh, kupikir kau memberiku semacam novel kuno," seru Aiden dengan tawa malu sebelum dengan hati-hati memasukkan buku itu ke dalam sakunya. Tidak ingin secara tidak sengaja merusak buku yang sudah compang camping itu. "Pokoknya, bacalah jika Anda bisa. Jangan ragu untuk bertanya kepada saya jika ada yang tidak Anda dapatkan," jawab Geralt sambil melihat Aiden menyimpan buku itu. Meskipun dia mengatakan itu, Geralt sejujurnya tidak ingin Aiden menjadi seorang kultivator. Lagi pula, Aiden sudah cukup baik sebagai agen pasukan khusus di Weston. Begitu bocah itu menginjakkan kaki ke alam kultivasi, maka bahaya akan benar-benar ada di mana-mana untuknya. Alam kultivasi tidak seperti dunia sekuler. Meski begitu, Geralt tidak sepenuhnya menentang gagasan itu. Lagi pula, Aiden tampak serius belajar. Dengan pemikiran itu, Geralt berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akan mendukung Aiden sebaik mungkin. Bagaimanapun juga, setelah mendengar interaksi itu, Yakob melingkarkan lengannya di bahu Aiden sebelum berkata, "Kau bisa meminta bantuanku juga, tahu? Jangan khawatir, aku tidak akan menahan informasi apapun. Tapi aku bahkan hampir tidak mengenalmu," gumam Aiden sebelum mengangkat bahu. "Yah, kau pasti akan tahu lebih banyak tentangku pada waktunya. Tapi tidak untuk saat ini," jawab Yakob sambil berdeham. Matanya melirik ke arah kotak tontonan tersembunyi tempat Mia berada. Tidak ingin memikirkan identitas Yakob saat ini, Geralt hanya berkata, "Bagaimanapun, mari kita fokus pada pelelangan." Seperti yang dikatakan Yakob sebelumnya, semua item lelang di awal bukanlah sesuatu yang terlalu istimewa. Tentu, ramuan yang dilelang masih sangat langka, tetapi ada cukup banyak di pulau ini. Bagaimanapun, sebagian besar orang yang menawar barang-barang ini berasal dari keluarga yang lebih kecil seperti grup. Secara alami, Lucian tidak menawar untuk hal lain. Lagi pula, dia sudah puas dengan penawaran yang dia dapatkan dari kios jalanan tempo hari. Terlebih lagi, dia telah menghabiskan hampir semua uangnya. Dan dia ingin memastikan bahwa dia memiliki cukup uang untuk dapat membantu Geralt jika bocah itu menginginkan salah satu barang lelang. Either way, saat pelelangan berlangsung,
kualitas barang lelang secara bertahap meningkat. Dengan mengingat hal itu, harga yang awalnya dimulai pada 100.000 melonjak menjadi beberapa juta dolar. Saat itulah keluarga dan kekuatan yang lebih kuat mulai bergerak. Meskipun begitu, Geralt hanya terus menonton. Tangannya masih bersilang. Tak lama kemudian, kuali perunggu berbentuk binatang ditempatkan di meja lelang. Menurut juru lelang, kuali itu hanya dibuat dalam 100 tahun terakhir, jadi relatif baru. Meski begitu, harga lelangnya dengan cepat meroket menjadi 50 juta dolar. Mengangkat alis sedikit saat dia melihat kuali, Aiden diminta untuk bertanya. Mengapa benda itu menjadi begitu mahal, Paman Group? Sebagai agen pasukan khusus S. Weston, Aiden telah berpartisipasi dalam beberapa misi yang melibatkan pengambilan harta nasional. Barang antik yang biasanya dia tangani berusia ribuan tahun. Namun paling banyak, mereka hanya akan dijual seharga 100 juta dolar. Dengan pemikiran itu, Aiden penasaran bagaimana kuali baru bisa dijual dengan harga setinggi itu. Bagi Aiden yang sebelumnya telah mempelajari cara menentukan harga barang-barang peninggalan, kuali itu mungkin paling banyak bernilai 1 juta dolar. Mendengar pertanyaan Aiden, Lucian hanya menjawab, "Apakah kamu tahu siapa yang membuat kuali itu?" "Tidak ada petunjuk," jawab Aiden sambil menggelengkan kepalanya. "Itu dibuat oleh keluarga Marshall," jelas Lucian. "Keluarga macam apa mereka?" tanya Geralt dan Aiden secara bersamaan. "Yah, mereka adalah keluarga pembudidaya yang terkenal dengan alat yang mereka tempa. Asal tahu saja, sebagian besar senjata dan artefak sihir yang digunakan para pembudidaya dibuat oleh keluarga ini. Apakah salah satu dari kalian ingat pedang yang tergantung di tengah ruang tamuku?" Jawab Lucian sambil mengelus jenggotnya. "Ya," jawab Geralt dengan anggukan ketika dia mengingat pedang panjang yang tergantung di dinding ruang tamu. Meskipun dia sudah mengetahuinya untuk sementara waktu sekarang, dia tidak pernah peduli tentang pedang itu. "Aku senang. Lihat, pedang panjang itu dibuat oleh keluarga Marshall, dan aku berhasil mendapatkannya sekitar 10 tahun yang lalu. Meskipun pedang itu sendiri cukup umum di keluarga Marshall, hanya itu yang bisa dimiliki keluarga sepertiku. Aku benar-benar melihatnya sebagai harta keluarga. Meskipun itu adalah sesuatu yang bahkan tidak akan dilihat oleh keluarga Marshall," gumam Lucian sambil menghela nafas. "Begitu, tapi kuali itu bukan senjata. Kenapa harganya mahal sekali?" tanya Geralt. Lagi pula, selain detailnya yang rumit, kuali itu tampaknya tidak terlalu istimewa. "Untuk menyeduh obat, tentu saja. Ini kuali medis," jawab Lucian. "Jadi itu gunanya," gumam Geralt sambil menyipitkan matanya ke kuali. "Sekarang harganya jauh lebih masuk akal." Pada saat itulah kuali itu akhirnya dijual kepada seorang lelaki tua berambut putih dengan harga ratusan juta dolar. Orang tua itu sendiri mengenakan pakaian biasa, dan jujur terlihat seperti orang biasa. Meski begitu, fakta bahwa dia bisa menghabiskan begitu banyak sudah cukup untuk membuktikan bahwa keluarganya berkecukupan. Saat Geralt melihat pria tua itu kembali ke tempat duduknya, perhatiannya tertuju pada seorang pria muda yang duduk di sampingnya. Dari cara dia berpakaian, pemuda itu sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Meski begitu, Geralt tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa pemuda itu merasa agak akrab. Meskipun dia cukup yakin dia tidak mengenal pemuda itu, Geralt hanya merasa bahwa dia pernah melihat punggung pemuda itu sebelumnya. Aneh sekali, gumam Geralt pada dirinya sendiri. Tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan perasaan ini. Bagaimanapun, sesi pagi lelang segera berakhir, dan mereka yang telah membeli barang adalah yang pertama pergi. Mereka kebanyakan dari keluarga kecil, dan mengetahui bahwa mereka tidak akan dapat membeli apapun lagi. Mereka memiliki ide yang tepat untuk meninggalkan Pulau Grandrake secepat mungkin. Lagi pula, mereka tidak ingin berakhir menjadi sasaran orang-orang yang gagal mendapatkan item mereka. Tidak hanya barang-barang mereka yang dipertaruhkan, tetapi juga nyawa mereka. Insiden keji seperti itu tidak jarang terjadi di sini. Either Geralt dan rombongannya segera mulai pergi juga. Tanpa sepengetahuan mereka, Walter dan tetua ketiga diam-diam membuntuti mereka, berniat mencari tahu lebih banyak tentang Geralt. Tak lama setelah itu, Geralt merasakan seseorang memata-matai dia. Jadi dia berbalik hanya untuk tidak melihat siapapun. Sementara Geralt tidak bisa melihatnya, Walter tidak bisa menahan senyum ketika dia bergumam. Anak itu cukup waspada. Dari apa yang telah dikumpulkan Walter, Geralt terlihat cukup bugar dan tampan. Dia juga usia yang tepat untuk bersama Mia. Terlebih lagi, fakta bahwa bocah itu dapat memiliki roh primordial Hercules pada usianya sudah cukup untuk membuktikan bahwa bakat kultivasinya jauh melampaui kebanyakan pembudidaya. Dengan semua itu,
Walter tidak menentang memiliki menantu seperti itu. Walter percaya bahwa dengan kekuatan dan sumber daya keluarganya, dia pasti bisa meningkatkan kekuatan Geralt lebih tinggi lagi. Siapa tahu, jika semuanya benar-benar berjalan seperti itu, dia mungkin bisa menjadi kultivator top di dunia. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.